Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, balik lagi di ASKR. Jadi hari ini gitu ya, sesuai dengan judulnya, kita tuh mau bahas tentang support system. Wes. Nah, kayaknya support system tuh udah familiar banget gak sih? Kayaknya sih hampir semua orang udah tahu gitu support system tuh apa. Terus kayak udah sering diomongin juga gitu kan, gue di sini kok buat lo, gue bisa jadi support system lo gitu kan. Jadi itu kayak udah, menurut aku sih udah familiar banget gitu ya. Dan aku tiba-tiba jadi kepikiran sih gara-gara support system ini, karena aku waktu hari waktu itu kan aku ada lagi UAS gitu kan, UAS psikologi pendidikan gitu. Nah itu kan aku disuruh bikin makalah yang isinya tuh kita bikin rancangan sebuah sekolah gitu. Jadi kita harus ngedesain kurikulumnya, ngedesain mata pelajarannya mau apa aja, mau metode pembelajarannya kayak gimana dan lain sebagainya gitu kan. Nah di situ tuh kita harus kayak bikin keunikan dari sekolah kita gitu, biar sekolah kita tuh nggak sama dari sekolah yang lain gitu kan. Nah aku inget di situ aku bikin support group gitu. Nah sekolah aku tuh modelnya tuh kayak aku bikin sekolah sekolah untuk anak dengan autisme gitu kan. Nah di situ aku bikin ada yang membedakan dari sekolah-sekolah lain tuh, aku bikin ada support group, tapi support groupnya itu buat orang tuanya sama caregivernya gitu kan, karena ceritanya biasanya kan berat gitu kan buat orang tua dan caregiver gitu, bisa aja stres, bisa aja kelelahan gitu, makanya ada support group itu. Nah ini tuh cocok banget gitu ya sama topik kita hari ini tentang support system gitu. Nah mungkin buat kalian yang masih agak kurang paham gitu ya, support system tuh apa sih gitu kan. Jadi ini aku ada ngambil dari websitenya Universitas Gadjah Mada. Dan itu ada seorang psikolog itu di situ, dia ngomong kalau misalkan support system adalah hubungan timbal balik yang bersifat saling membantu, simbiosis mutualisme, dan take and give gitu. Karena manusia tuh nggak hanya memberi, tapi juga butuh untuk dipahami gitu katanya dia. Nah support system itu kan tujuannya itu kan untuk memberi rasa nyaman, memberi rasa aman untuk seseorang itu gitu kan. Kayak mungkin simbolnya tuh kalau di kehidupan kita sehari-hari itu kayak jadi teman curhatnya seorang gitu kan, itu kan termasuk support system gitu kan. Nah jadi support system itu juga nggak melulu orang yang kita temui setiap hari secara fisik gitu, kayak yang face to face gitu, bisa juga secara online gitu, misalnya sama teman-teman kita tapi kita lewat chat atau lewat call, video call dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi support system kita gitu. Jadi support system itu bukan dilihat dari apakah orang ini hadir secara fisik atau secara virtual gitu ya, tapi dilihat sebagai dampaknya ke diri kita gitu. Dampaknya tuh apa? Apakah kita ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih aman, ngerasa lebih secure gitu ya. Jadi ya kurang lebih support system tuh kayak gitu. Nah terus support system itu juga banyak banget manfaatnya gitu ya. Ada beberapa manfaat. Yang pertama itu meringankan stres. Nah itu emang udah paling tujuan utama dari support system gitu, untuk meringankan stres. Karena tadi yang aku bilang juga di contoh aku yang di mata kuliah psikologi pendidikan aku, itu dia juga tujuan aku bikin support group itu untuk meringankan stresnya si orang tua dan caregiver gitu. Karena yang namanya orang udah stres tuh kadang udah bingung gitu kan ya, mau ngapain gitu kan, nggak bisa berpikir jernih lagi. Gitu, udah terlalu capek, akhirnya dia butuh orang lain gitu kan untuk bercerita lah, untuk butuh dukungan gitu. Makanya salah satu manfaat dari support system ini adalah untuk meringankan stres. Terus yang kedua itu membantu menghadapi masa sulit. Nah ini tuh support system juga berperan dalam menghadapi masa sulit gitu ya. Jadi kayak kita kan sebagai manusia pastinya butuh bantuan orang lain dong, gak mungkin kita apa-ngapain sendiri gitu. Nah support system ini juga bisa jadi teman kita untuk ngebantuin kita nih, kita lagi kesulitan apa, kita sharing ke dia, dan siapa tahu dia juga paham gitu kan, jadi dia bisa ngebantuin kita untuk memecahkan masalah itu, untuk menghadapi masa sulit kita itu gitu.
Nah terus yang ketiga itu mendapat motivasi. Ini tuh paling penting dan emang paling paling utama nggak sih kalau dari support system tuh pasti kita mencari motivasi gitu kan. Mungkin kita nggak butuh bantuan, mungkin kita nggak butuh orang itu untuk datang ke kita, tapi kita butuh kata-katanya aja gitu, kita butuh motivasinya aja, kayak kalau love language-nya Saina gitu ya, words of affirmation gitu kan, itu juga merupakan sebuah motivasi gitu kan. Jadi penyemangat. Jadi penyemangat gitu. Jadi motivasi itu sangat penting buat orang yang lagi membutuhkan support system gitu, karena kata-kata kita yang mungkin kita rasa kayak gue cuma ngomong semangat ya gitu doang, tuh kayak di orang itu bisa berarti yang kayak bener-bener wah dia nyemangatin gue nih gitu kan, dan itu bisa bener-bener menggerakkan dia gitu, menggerakkan hidupnya dia gitu. Jadi mulai sekarang gitu ya guys, kalau misalkan kalian ngerasa bisa menyemangati, bisa memberi motivasi, mau sekecil apapun itu pasti bermakna buat orang yang lagi membutuhkan gitu. Yep. Terus selanjutnya itu ada meningkatkan karir. Nah ini sebenarnya di dunia pekerjaan gitu ya. Terus kalau misalkan di dunia perkuliahan mungkin meningkatkan performa di kuliah kita, atau meningkatkan performa kita di sekolah juga bisa gitu. Karena ada sebuah penelitian yang ngomong kalau salah satu faktor yang membuat karyawan betah di tempat kerja adalah punya rekan kerja yang saling mendukung. Nah ini sama juga nih, kayak misalkan di sekolah atau di kampus gitu ya, pastinya kita bakal ngerasa nyaman kan kalau misalkan kita punya temen gitu, punya sahabat ya, dan kayak ngerasa lebih nyaman karena kita ngerasa gue ada temennya nih. Jadi kalau misalkan butuh bantuan atau mau cerita mau apa gitu, ada temennya gitu, daripada kalau misalkan kita sendiri pasti kan kita ngerasa capek ya, kayak apa-apa sendiri, mau tugas kelompok ya. Kenapa? Kalau mau nanya-nanya tugas ya kata Michelle tadi jadi susah karena nggak ada kenalan gitu loh maksudnya. Bener banget. Jadi yang pasti support system ini ya berperan juga gitu untuk kayak produktivitas kita di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus gitu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke SCBC. Sesi curhat bareng Cena. Oke. Kayaknya aku mulai dulu nih dari Saina gitu ya. Aku mau nanya-nanya dulu nih, asik. Mau nanya-nanya. Udah kayak reporter gitu ya. Iya nih, berasa artis saya ya ditanya. Oke, ini aku mau nanya nih. Kamu pernah gak sih kayak ngerasa kalau kamu tuh butuh support system gitu? Butuh support system dari orang lain gitu? Pernah dong. Apalagi kalau misalnya lagi stres ya. Pastinya kalau lagi stres atau lagi tapi lebih seringnya kalau aku lagi ngerasa kesel atau sedih gitu, aku ngerasa aduh gue butuh banget nih seseorang atau berapa orang yang kira-kira bisa aku jadiin sandaran gitu, yang bisa jadi tempat aku ngeluarin unek-unek gitu. Biasanya sih pas lagi kesel sih, supaya aku nggak kesel sendiri gitu. Setidaknya beban aku sedikit berkurang gitu. Nah, terus kayak perasaan kamu gimana gitu pas kamu tuh dapat support system itu gitu? Rasanya tuh lega banget. Apalagi ya kalau misalnya aku cerita ke orang yang sefrekuensi, ya pastinya aku bakal cerita sama orang yang udah aku percaya terus sefrekuensi juga sih ya. Jadi maksud aku kalau misalnya aku cerita aku lagi kesel gini-gini, terus ini orang tuh ternyata juga punya pengalaman yang sama gitu, dia pernah ngalamin apa yang aku alamin, itu aku langsung ngerasa kayak gila woy, ini orang fix sih pasti ngerasain apa yang gue rasain, pasti dia tahu gimana keselnya gue. Itu aku ngerasa kayak seneng banget, lega banget, akhirnya ada gitu yang memahami aku gitu. Ya. Dan kayak enak gitu kan ngerasa kayak ada yang memahami kita, yang benar-benar memahami gitu. Ya kayak tahu gitu, gue tahu gue pernah ada di posisi lu gitu. Iya, bukannya kayak ya maksudnya kita pastinya menghargai gitu kan semua orang yang menerima kita, yang mensupport kita, entah dia punya pengalaman yang sama, entah dia nggak punya gitu, tapi kan rasanya tuh lebih klik gitu ya kalau misalnya kita ketemu sama orang yang benar-benar tahu kita banget, yang pernah mengalami apa yang kita alami gitu. Kita jadi ngerasa kayak
kayak fix lo keren banget sih lo. Iya bener. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik nih. Apakah kamu pernah menjadi support systemnya orang lain? Kalau aku sih rasanya pernah ya. Karena kan kalau misalnya kayak misal kamu atau teman-teman aku yang lain lagi ada masalah gitu, lagi kesel, lagi sedih, terus kamu atau mereka cerita ke aku, nggak tahu sih ya apakah mereka menganggap aku sebagai support system mereka atau enggak, tapi kalau aku sendiri ya, aku ngerasanya kayaknya aku bisa dibilang pernah menjadi support system orang lain sih ya, karena ketika mereka cerita ke aku, terus mereka nanya saran gitu ya, biasanya, terus kalau menurut lo gimana, Say? Gue harus gimana? Di situ aku ngerasa kayak, oh gue dipercaya nih untuk menjadi support system mereka, apalagi kalau misalnya hari Senin mereka curhat, terus aku coba kasih saran bla bla bla, terus beberapa hari kemudian mereka bilang, iya Say bener banget apa kata lo gini-gini, terus aku ngerasa kayak, wow ternyata gue bisa menjadi seorang teman yang baik gitu ya, gue bisa memberikan support yang bermanfaat gitu buat orang lain gitu sih ya, pernah lah ya. Menurut aku sih aku pernah menjadi support system orang lain. Ya. Nah ini selanjutnya sama nih kayak tadi, perasaannya gimana gitu pas kamu tuh menjadi support systemnya orang lain gitu? Pertama-tamanya tuh pasti aku bingung sih, apalagi kalau misalnya orang cerita. Nah kalau misalnya orang lain lagi sedih gitu ya, cerita kayak, iya gue sedih banget nih, gue begini. Nah aku tuh bingung gitu, apa yang harus aku jawab pertama kali, karena aku takutnya tuh aku salah ngomong, takutnya aku malah bikin mereka makin kesel atau makin sedih gitu, takut salah ngomong kan. Jadi pertama-tama kalau misalnya ada orang yang curhat sama aku tuh aku pasti bingung sih ya, cara merespon yang baik dan benar itu seperti apa ya. Tapi habis itu kalau misalnya dia udah mulai mungkin awal-awal dia masih kayak ngegas gitu ya, ibarat kata, tapi setelah dia udah mengeluarkan unek-uneknya gitu ya, makin lama kan dia makin tenang gitu ya. Nah kalau misalnya dia udah tenang gitu, aku baru memberanikan diri gitu ya untuk nanya pelan-pelan gitu. Habis itu kalau dia udah benar-benar tenang gitu, baru sih aku ngasih saran gitu. Dan disitu ya rasanya seneng sih ya setelah bisa memahami orang itu. Pokoknya sebelum aku bisa memahami posisi dia, yang pasti aku bingung, tapi setelah aku memahami apa yang dia rasain gitu, terus apa yang dia mau, ya aku ngerasa lega gitu, akhirnya lega gitu, kayak yes, akhirnya gue gak salah ngomong, akhirnya apa yang gue omongin bisa membantu dia gitu, bukannya malah bikin dia makin puyeng, tapi bisa bikin dia makin tenang, makin seneng gitu. Ya, dan sama sih aku nggak kayak kamu, kayak kadang tuh susah ya kita memahami orang lain gitu yang curhat ke kita gitu kan, karena oke, anggap aja kalau anggapan aku support system itu sama aja kayak teman curhat lah ya, mirip-mirip gitu ya. Nah pas ada orang lain curhat ke kita gitu kan, apalagi ini curhatnya tuh mungkin topiknya tuh yang berat gitu lah ya, yang biasa masalah keluarga gitu sih, kalau udah deket banget kan kayak tau gak sih gue lagi gini sama gue gitu. Nah kadang kita bingung kan memposisikan diri kita tuh kayak gimana gitu kan, karena kita nggak mau kita nggak mau orang itu yang lawan bicara kita itu menganggap kita malah jadi kayak taking sides gitu, kita malah ngebelain orang itu gitu kan. Iya bener banget, itu aku juga takut kayak gitu kan. Dan tapi kita juga nggak mau jadi bias gitu penilaian kita, jadi kayak gara-gara dia teman kita jadi ngebelain dia terus gitu, padahal kan mungkin aja ada hal yang harus dia ketahuin gitu kan. Dan karena kita juga nggak enak gitu kalau misalnya kita ngerasa kayaknya emang dia yang salah, tapi enak gitu kan kita mau ngomong kayaknya lu harus gini deh, karena apalagi dia lagi cerita yang benar-benar lagi kesel atau lagi nangis gitu kan, kita nggak enak gitu pastinya kan. Nah terus juga kayak dulu pas masih zaman SMA gitu lah ya, aku tuh kalau misal sama aku tuh biasanya tuh ada apa yang ada di pikiran aku pas orang itu lagi ngomong, aku langsung ngomong gitu kan, kayak ini kayak perpotong-potong gitu kan. Dan sebenarnya kayak gitu maksud aku bukannya aku pengen memotong pembicaraan mereka, tapi aku takut lupa gitu kan, aku takut bener-bener ngomongin, jadinya
terpaksa aku memotong pembicaraan gitu kan. Nah terus semenjak aku masuk jurusan psikologi gitu ya, terus abis itu aku belajar dikit-dikit soal ya gimana caranya ngadepin orang yang curhat ke kita gitu. Habis itu dapat cerita-cerita dari dosen-dosen aku juga. Terus aku belajar banyak dari banyak research juga gitu ya. Aku ngerasa dan dari kata-kata research itu kayak kita tuh harus apa ya? Ketika orang lain tuh lagi ngomong ke kita gitu ya, lagi curhat ke kita, mau itu kita tuh kadang gatel gitu ya, pengen motong pembicaraan gitu kan, pengen kayak aduh gimana nih ntar kalau gue lupa akhirnya nggak kesampein gitu kan. Ya itu apa ya, kita tetap aja nggak boleh memotong pembicaraan itu gitu, karena kita harus mengutamakan dia yang lagi cerita ke kita, yang lagi mengutarakan perasaannya ke kita gitu kan. Pokoknya sampai dia selesai, sampai dia udah bener-bener berhenti gitu, baru kita yang gantian ngomong gitu. Emang kadang itu dia aku bilang gatel gitu ya, kita pengen motong pembicaraan, pengen kayak ngomong dulu daripada lupa gitu nanti gitu kan. Nah terus yang kedua, kadang kita nggak ngerti apa yang dia omongin gitu, dan itu udah panjang banget dan udah bener banget ya ampun, udah se-emosi itu. Terus kan nggak mungkin kita ngomong ya, boleh diulangin nggak maksud lu apa gitu kan, gimana gitu ya. Apalagi kalau panjang banget ya. Terus dia kayak yang kamu bilang tadi, kita kan harus mendengarkan dia dulu dari awal sampai akhir. Nah, kita nggak tahu itu cerita sepanjang apa. Kalau misalnya aku ngerasa kalau misalnya aku lagi fokus banget dengerin orang cerita, itu malah bikin aku nggak mudeng gitu sama apa yang dia omongin, karena ya cuman dengerin tapi nggak masuk otak gitu apa yang dia sampein gitu. Jadi kan masalah juga ya. Iya, makanya kayak gimana ya, makanya kita tuh kadang terdorong untuk aduh yang penting gue ngomong dulu nih apa yang ada di otak gue daripada gue lupa gitu kan. Itu kita juga akhirnya orang itu cerita, kita sambil mikir gitu kan, oke, gue mau jawab apa nih, gue mau bahas apa nih gitu. Nah padahal kita tuh harus bener-bener mendengarkan orang itu tuh ngomong apa gitu, biar kita ngerti gitu kan. Nah yang kedua, kenapa tadi aku bilang ada kemungkinan kita nggak bakalan ngerti nih sama apa nih yang lagi dia ceritain tuh ngomongin apa sih lo gitu kan, kita bingung gitu ya. Gue bingung gitu kan, tapi nggak mungkin kita nanya maksudnya gimana sih gitu, apaan sih, ulangin dong gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nah ada yang aku pelajari itu ada teknik konseling yang namanya tuh parafrase gitu ya. Nah mungkin udah ada yang paham juga parafrase, karena ini tuh ada di kayak bahasa Indonesia juga ada gitu kan ya. Parafrase tuh kayak kita tuh mengungkapkan kembali, kita nanya kembali gitu. Kayak misalkan untuk konfirmasi gitu kan. Kayak misalkan kita nanya nih, tadi lo bilang kayak gini, maksud lo gini bukan? Nah dari situ emang mungkin dia nganggep kayak berti dia belum ngerti nih, tapi setidaknya kita nanyanya tuh udah ada nge-state kalau misalkan dia tuh ngomong ini gitu. Jadi orang itu bakalan mikir kalau kita sebenarnya mendengarkan, tapi kitanya aja yang belum terlalu connect gitu lah ya. Nah makanya dia bakalan ngulangin lagi gitu, tapi jangan kayak maksudnya gimana sih, coba dong ulangin lagi gitu. kalau gitu mah yang curhat ilfil gitu ya, capek. Iya. Ya udahlah, nggak usah lo gue curhat sama lu, malah makin bikin gue capek. Makanya jadi kalau misalkan kayak tadi gitu ya, kalau misalkan kalian masih belum paham orang ini ngomongin apa, kalian parafrase aja gitu. Tapi jangan lupa kalian nge-state juga apa yang tadi diomongin yang kalian tangkap gitu. Misalkan tadi lu ngomong kayak lu sedih karena ini ya, nah maksudnya tuh lu sedihnya tuh karena ini aja atau karena ada itu. Nah itu kan setidaknya kita udah ngasih tahu gitu kalau kita tuh, kalau gue tuh dengerin gitu, lu ngomong apa gue tahu gitu kan. Nah terus juga kayak aku ngerasa yang pastinya aku perlu gitu kan support system gitu, dan aku rasa semua orang kayaknya perlu lah ya support system gitu kan. Walaupun ada orang yang ngerasa kayak gue nggak perlu orang lain kok, gue bisa ngapa-ngapain sendiri, gue harus kuat sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Padahal kita sebenarnya butuh orang lain untuk menjadi sandaran kita, untuk menjadi tempat curhat kita. Dan yang yang namanya support system itu dari cerita-cerita kita gini ya, dari ceritanya saya juga gitu, kita bisa ngeliat kalau support system itu yang paling deket ya orang-orang di sekitar kita gitu. Bisa kayak orang tua kayak, atau bisa kayak saudara dari keluarga, atau bisa teman, sahabat, atau mungkin pacar gitu ya. Dan
itu yang kayak bener-bener yang paling terdekat sama kita gitu. Kalau di psikologi ngomongnya tuh mikrosistem kita gitu ya, orang yang paling berdampak sama kita, yang paling dekat sama kita gitu. Abis itu mungkin kalau aku ngerasa juga kalau misalkan support system itu apa ya, aku pernah kayak lagi butuh banget gitu kan, ada butuh banget orang yang dengerin cerita aku gitu kan. Nah, terus habis itu pas aku udah cerita panjang gitu ya, udah panjang banget, udah menggebu-gebu gitu, orang ini nggak ngerti aku ngomong apa gitu kan. Nah, dan dia ngomongnya kayak langsung mentah-mentahan, gue nggak ngerti lu ngomong apa, ulangin dong gitu kan. Ya ampun, itu malah bikin makin kesel. Iya, di situ kita jadi males gitu kan, kayak aduh males banget, gue udah ngomong panjang-panjang terus ternyata lu gak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, emang kita sebenarnya juga nggak bisa nyalahin orang itu sih gitu kan, karena ya nggak semua orang langsung mengerti apa yang kita sampein gitu kan. Dan jadi sebenarnya di situ nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman kayak tadi aku bilang, kalau misalkan kalian nggak ngerti ya penyampaiannya itu agak diubah gitu sih, jangan terlalu frontal. Iya, makanya kasihan juga teman kalian yang udah cerita, dan buat kalian yang udah cerita gitu ya, jangan langsung marah kayak lo gimana sih nggak ngerti gitu ya, karena mungkin aja dia dia bener-bener pengen ngebantu kalian gitu, makanya mereka tuh pengen bener-bener memahami situasi kalian tuh lagi kenapa, butuh apa, butuh didengerin aja kah, atau butuh pendapat juga kah, atau gimana gitu kan. Dan perasaan aku pas aku mendapatkan support system yang kayak tadi Saina bilang gitu, yang bener-bener klik langsung ngerti gitu ya, langsung paham sama kita tuh, rasanya kayak wow gitu loh, kayak gue ngerasa terjangkau gitu loh, kayak apa ya, kayak aku tuh ada yang dengerin, ada yang ngerti gitu. Dan support system number one aku ya pastinya Saina gitu kan. Aduh, jadi malu saya. Word of affirmation-nya ketar-ketir gak nih? emang bahaya banget nih ya kalau misalnya orang udah tahu love language seseorang terus malah makin dibikin menggebu-gebu ya. Iya, makanya jadi aku ngerasa kayak pastinya kalau ada apa-apa tuh pasti aku bakalan cerita ke Saina dulu gitu. Itu pasti orang pertama yang bakalan tahu gitu aku hari itu ngapain, hari ini mau kemana, hari ini lagi kenapa, dan lain sebagainya, itu pasti Saina tahu gitu kan. Karena aku merasa kayak karena kita tuh sahabatan udah lama banget gitu kan. Iya boy, pastinya udah tak terhitung. Iya, jadi pastinya udah paham kan. Jadi pas kayak aku ngerasa apa yang aku omongin itu tersampaikan di orang lain tuh bener-bener ngerasa kayak I feel loved banget gitu loh. Kayak ih gila, gue sayang banget sama nih orang gitu kayak. Iya sih, kadang ngerasa kayak gitu kan, kayak gila sih gue sayang banget sama lu tuh, bener-bener ngerti banget apa yang gue maksud. Iya makanya gitu. Jadi kayak itu one of the best feelings in the world sih, bener-bener ngerasa kayak sayang itu sama orang itu, karena orang itu tuh benar-benar bisa memahami kita gitu loh. Terus juga kalau misalkan aku yang menjadi support system, aku rasa aku cukup sering sih menjadi support systemnya orang lain gitu. Apalagi support systemnya Saina. Ya mungkin orang lain nggak mikir support system banget, teman curhat juga boleh, apapun itulah, tapi aku ngerasa aku bisa mampu menjadi support systemnya seseorang gitu. Dan cukup banyak juga kayak teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang kayak sering cerita ke aku, sering curhat, sering nanya pendapat aku harus gimana dan lain sebagainya gitu kan. Dan aku ngerasa aku ngerasa bener-bener wah, ternyata dia percaya ya sama gue gitu. Kayak aja privilege gitu loh, kayak ternyata orang ini mengandalkan gue loh gitu, percaya sama gue kalau misalkan gue ini bisa untuk membantu mereka gitu kan. Karena menurut aku menjadi support system, menjadi teman curhat itu juga butuh keahlian juga gitu. Iya, nggak gampang lah gitu ya. Dan rasa dipercaya sama orang lain, rasa diandalkan sama orang lain,
rasa menjadi rumahnya bagi orang lain tuh bener-bener bikin suatu kebanggaan, kayak bangga banget gitu kan, kayak seneng banget gitu, terharu banget sih aku makanya. Ya aku baru sadar kalau misalkan aku bisa menjadi support systemnya seorang itu pas aku SMA akhir-akhir kelas 11-an gitu lah ya, pas di akhir-akhir aku bener-bener kayak apa ya, membuat diri aku terbuka gitu sama orang lain, kayak kalau misalkan lu mau cerita sama gue boleh nih, misalkan lu mau curhat boleh banget gitu, makanya berusaha untuk menjadi selalu ada buat orang lain gitu, walaupun emang susah sih, karena kan kita nggak mungkin ya 24 jam itu selalu on gitu kan, di handphone gitu ya, di sosial media kita kan nggak mungkin gitu, tapi setidaknya kita berusaha untuk ya membantu orang itu gitulah, jadi supaya kayak karena menurut aku rasa bahagia itu, rasa bangga itu tuh rewarding banget ke aku gitu, itu menjadi reward buat diri aku sendiri gitu, makanya juga salah satunya kenapa aku masuk jurusan psikologi gitu kan, kenapa psikolog gitu, karena gini gitu, aku suka membantu orang lain yang mereka tuh cuma pengen didengar doang gitu loh, nggak butuh yang lebih-lebih kok gitu, nggak butuh yang kayak lu temenin gue jalan-jalan kesini ya atau apa, beliin gue ini ya, enggak gitu, tapi cuma butuh kayak gue cuma pengen didengar loh, gue cuma pengen cerita doang nih, gue cuma pengen minta pendapat, minta saran dan sebagainya gitu. Dan itu kayak ya makanya support system itu tuh bener-bener penting banget, karena ya sesuai namanya aja support, memberi semangat, memberi motivasi gitu. Nah ya yang namanya manusia, mereka nggak bisa hidup sendiri gitu kan, manusia kan butuh sosial, butuh orang lain gitu. Jadi itulah tentang support system gitu ya. Nah sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, asik perjumpaan nggak? Perjumpaan secara virtual. Perjumpaan suara kali ya. Iya benar. Sebelum untuk perjumpaan suara kita pada hari ini gitu ya, seperti biasa aku dan Saina mau ngasih sedikit kata-kata jangan kata-kata yang membangun kali gitu ya, kata-kata yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian refleksikan gitu buat di kehidupan kalian. Asik, boleh nih buat Saina untuk ngasih kata-katanya duluan gitu. Oke, kalau misalnya dari aku singkat aja ya, buat kalian yang udah dipercaya sama orang lain untuk menjadi support systemnya orang itu, untuk pokoknya kalau misalnya ada orang lain yang udah percaya sama kalian, ya intinya kalau misalnya ada orang lain yang udah percaya sama kalian, terus dia udah menceritakan segala sesuatu apapun yang dia rasain ke kalian, itu tolong banget dijaga ya kepercayaannya, karena ketika orang itu udah percaya sama kalian, terus dia udah ceritain semua yang dia rasain ke kalian, ya berarti dia bener-bener ngerasa kalian tuh bisa dipercaya gitu, dan gak semua orang bisa dia percaya, gak semua orang bisa dijadiin tempatnya untuk berkeluh kesah gitu. Jadi itu kayak Michelle bilang tadi, itu tuh suatu privilege ya, gak semua orang bisa mendapatkan itu gitu. Jadi tolong banget ini mah kalau misalnya udah dipercaya sama orang, jadi jaga atuh kepercayaannya, jangan malah disebarin ke orang lain. Apalagi ya kalau misalkan nih kalian udah nggak temenan lagi sama itu orang, jangan disebar, udah biarin aja, disimpan aja buat diri kalian sendiri, jangan menyebarkan aib orang lain gitu. Terus juga kalau misalnya kalian ngerasa udah dipercaya untuk menjadi support system dari seseorang gitu ya, kalau misalnya itu orang lagi, kalian tahu nih itu orang lagi ada masalah, tapi orang itu belum cerita apa-apa ke kalian, kalau menurut aku sih kalian nggak usah jangan terlalu inisiatif ya, jangan kayak lu lagi ada masalah ya dong, sini dong cerita ke gue gitu. Kalau menurut aku tunggu aja sampai orang itu hubungin kalian duluan, terus kalau misalnya itu orang minta saran dan lain sebagainya, baru kalian kasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya emang dia belum hubungin kalian, ya bukan berarti dia nutup-nutupin itu dari kalian. Bisa aja dia masih butuh waktu untuk
nenangin diri gitu, mempersiapkan diri untuk cerita ke kalian. Jadi jangan terlalu inisiatif banget ya. Kayak begitu aja sih dari aku ya. Dari kamu gimana nih? Apalagi dari anak psikologi gitu ya, siapa tahu ada sudut pandang tersendiri gitu. Bahasa ahli aja gitu ya, sudut pandangnya ahli gitu. Ya aku menyambung dari Saina aja gitu ya. Kayak tadi Saina bilang gitu, jangan selalu inisiatif gitu ya. Dan karena gini, kalian boleh ngasih tahu ke orang itu kalau misalkan lu mau cerita boleh ya gitu. Kalau misalkan lu mau butuh gue ada di sini gitu, itu nggak apa-apa sampai situ aja gitu. Tapi jangan terlalu nge-push gitu kayak, lu ada apa sih? Ayo dong cerita sama gue dong gitu. Kayak lu kenapa sih nggak mau cerita gitu? Kita nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa memaksakan seorang itu untuk terbuka sama kita, untuk cerita sama kita, entah apapun alasannya gitu ya. Jadi kalian cuma bisa memberitahu ke orang itu kalau misalkan kalian tuh siap jadi pendengarnya mereka, siap menjadi support systemnya mereka gitu. Nah terus habis itu yang mau aku tekankan ini adalah kalian ini boleh menjadi manusia yang kuat, tapi nggak perlu kok semuanya harus kalian laluin sendiri gitu. Dan membutuhkan orang lain itu bukan berarti kalian lemah gitu. Karena yang namanya manusia, kan tadi aku bilang juga, makhluk sosial butuh orang lain gitu. Kita butuh bantuan orang lain, kita yang di samping kita. Jadi membutuhkan bantuan, butuh orang lain itu bukan suatu tanda kelemahan gitu ya. Justru dengan adanya orang lain itu bisa membantu kita untuk bangun semangat lagi gitu ya, ngasih motivasi, ngasih arahan yang lebih baik, ke arah yang lebih positif gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kalian lagi butuh seseorang gitu ya, nggak usah kayak nggak boleh, gue harus tuntasin ini sendiri gitu, gue harus kuat dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian ngerasa butuh orang lain ya kenapa enggak gitu, coba reach out ke orang-orang yang signifikan buat kalian gitu, karena siapa tahu mereka bisa membantu dan benefitnya juga buat kalian gitu kan. Betul. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, nggak usah ngerasa kayak jangan terlalu keras kepala lah sama diri kalian sendiri. Karena ego kalian tuh kadang yang membuat diri kalian sendiri tuh jadi capek gitu loh. Ego kalian bilang kayak, aduh gue harus bisa nih sendiri, gue harus bisa sendiri, nggak perlu orang lain, harus bisa mandiri gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata diri kalian sebenarnya butuh orang lain gitu. Makanya penting banget buat kalian tuh mendengarkan diri kalian, apa sih yang diri kalian tuh butuhin gitu. Betul. Oke. Jadi seperti biasa gitu ya, sebelum kita benar-benar mengakhiri episode hari ini gitu ya, aku mau mengingatkan juga ke kalian nih, ke pendengar-pendengar kita, khususnya pendengar-pendengar yang baru gitu ya, tentang kapan sih ASKR tuh upload gitu. Karena kayaknya kalau pendengar lama pastinya udah hafal dong ya. Iyalah, udah nggak usah diingetin. Pastinya udah hafal lah. Cuman nih buat pendengar-pendengar baru kita nih, boleh dong buat Saina dikasih tahu ke mereka kapan sih ASKR upload. Oke, jadi buat kalian para pendengar baru ASKR, aku mau kasih tahu kalau ASKR itu uploadnya seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita upload jam 6 sore, dan di hari Minggu kita upload jam 8 pagi. Jadi kalian nggak ada alasan lagi untuk ketinggalan podcast kita. Iya bener banget, jadi dicatat ya guys, ditempel di dinding kalian, dibikin alarmnya apapun itu, yang penting jangan sampai ketinggalan satu aja episode dari kita, karena bakal rugi banget sih. Dan kalau misalkan nih kalian mau request topik gitu ya, atau misalkan kalian mau ngirim cerita gitu kita supaya ceritanya didengerin sama pendengar-pendengar SKR lainnya, boleh banget nih kalian tuh kirim aja ke kita gitu ya, dan tenang aja karena privasi kalian pastinya aman. Betul. Dan gak usah takut gitu ya, aduh ntar nama aku kesebar, aduh ntar hal-hal yang private aku tersebar dan lain sebagainya. Tenang aja, kita gak bakalan nyebarin hal-hal private dari kalian, dan pastinya itu semua aman dari kita gitu. Dan boleh nih buat Saina lagi dikasih tahu apa aja sih sosial media kita. Oke, jadi seperti yang Michelle udah bilang tadi, kalau misalnya ada yang mau kalian sampein, saran, kritik, ataupun cerita dari kalian, itu langsung aja kirim ke Instagramnya apa sih kata remaja, ya itu nama Instagram kita. Terus nama sosial media kita yang lain juga sama sih sebenarnya, apa sih kata remaja. Dan untuk
email kita itu tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi lengkapnya apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi kalian bisa menyampaikan lewat email ataupun lewat Instagram, pokoknya lewat manapun yang kalian gampang lah ya. Terus kalian juga bisa dengerin podcast kita di YouTube ataupun di Spotify dengan nama apa sih kata remaja. Pokoknya gampang banget deh caranya. Makanya nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu mikir-mikir gitu ya, perlu nyari gitu. Kalau mau kepoin kita tinggal ketik aja apa sih kata remaja, langsung muncul semua. Oke deh, makasih banget buat yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Sayana yang udah menjadi teman host aku pada hari ini. Sama-sama. Dan sekian untuk hari ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.